Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi Jemaat GKJW Kertosono pada hari Rabu tanggal 10 November 2021. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, atas penyertaan-Mu tadi malam, istirahat dengan tenang, dan pagi ini bangun dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, pagi ini kami akan memulai dengan renungan pagi dan menerima firman-Mu. Kirana sucikan hati kami dan ampuni dosa-dosa kami, dan pimpin dengan Roh Kudus-Mu agar supaya kami dapat mendengarkan dan mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi ini kita ambil dari bacaan Alkitab Rut pasal 4 ayat 7 sampai dengan 22. Dan kita ambil pada ayat nasnya pada ayat yang ke-10b, yang demikian firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi ini kita beri judul Membela Hak Orang Miskin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadangkala kita menjumpai orang-orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan atau tersenyum di atas penderitaan atau tersenyum di atas penderitaan orang lain. Contohnya pada saat terjadi COVID-19 yang ramai-ramainya orang pada mencari degan hijau, sehingga degan hijau itu harganya mahal, karena degan hijau itu bisa menyembuhkan dan mengobati orang yang terserang virus COVID-19, sehingga harganya dari semula sampai dengan 3 atau kali lipat harga yang semestinya. Itulah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Orang-orang yang seperti itulah tidak mengenal belas kasihan. Dari kekuatan yang dimiliki sengaja dimanfaatkan untuk menindas kaum lemah. Dari kekuasaan yang dimiliki sengaja untuk menyerang atau menindas orang-orang bawahannya yang dipergunakan dan diperalat untuk mencapai ambisinya. Demikianlah orang-orang yang tidak mengenal belas kasihan. Namun tidak demikian dengan sosok Boas. Boas terkenal orang yang kaya di kotanya. Dia sedang diperhadapkan dengan hak dan kewajiban. Membela hak orang miskin, yaitu keluarga Naomi. Setelah melewati prosedur dan tata cara para leluhur, Boas akhirnya yang ketiban sambur untuk menjadi penebus. Sebagai penebus sekaligus ia berhak menikahi Rut yang notabene adalah orang asing, menantu Naomi. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Boas dengan kekayaannya dimanfaatkan untuk melindungi orang-orang yang lemah, terlebih untuk kaum keluarganya demi hak-hak mereka. Sekalipun dia orang kaya, sekali-kali tidak ingin menindas atau merampas hak orang-orang miskin. Ia berkenan mengepakkan sayapnya bukan untuk menerkam, tetapi untuk melindungi kaumnya yang lemah. Bukan hanya bagi Naomi yang adalah orang pribumi,
tetapi juga kepada Rut, seorang pendatang. Boas melihat bahwa Rut punya hak yang sama karena masuk dalam keluarga Naomi. Semua saksi kala itu juga bersedia menerima, bahkan menaikkan doa berkat kepada Tuhan bagi Boas sekalian Rut. Demikianlah kiranya tata cara hidup para leluhur itu dilestarikan dan diberlakukan dari generasi ke generasi. Tidak semua tata cara hidup leluhur kita itu kolot. Sebaliknya lebih terpuji dan mulia. Kisah Alkitab sudah membuktikan bahwa nenek moyang kita dahulu sudah mengenal tata cara hidup yang benar suatu bangsa. Prinsip dasar peduli dan toleransi sudah mengenal tata cara hidup yang benar suatu bangsa. Prinsip dasar peduli dan toleransi sudah dikenal dan diperlakukan oleh nenek moyang kita yang mengenal Tuhan. Memang kita tidak mungkin dibawa kembali kepada zaman yang sudah silam. Kini kita hidup di zaman yang sudah maju. Toh demikian, kita tetap hidup menegakkan prinsip dasar hidup yang benar sebagaimana yang diwariskan oleh para leluhur kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, intelektual harus terus berkembang, tetapi hati nurani tetap berbudi. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini dapat menguatkan dan menjadi pedoman dalam kami menjalani hidup sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga terima kasih atas segala berkat, anugerah, kekuasaan, kekayaan, kehormatan, dan semuanya yang Engkau berikan segalanya kepada kami Tuhan. Biarlah semua ini dapat kami gunakan, dapat kami manfaatkan untuk melindungi orang-orang yang lemah, untuk menolong orang-orang yang miskin, untuk membantu orang-orang yang hak-haknya ditindas, demi untuk memperoleh keadilan. Tuhan Yesus, biarlah semua yang Engkau berikan kepada kami dapat menjadi berkat bagi orang lain dan dapat menjadi suatu tuntunan atau pertolongan atau bantuan kepada sesama kami, sehingga kami dapat hidup berdampingan dengan damai, sejahtera, dan rukun saling mengasihi. Tuhan Yesus, segala doa ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita akhiri renungan pagi hari ini dengan memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 422 bait 1 dan 2, yaitu dengan judul Yesus berpesan. Selamat memuji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.